Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kristiani Adalhetseda, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Hamzan Wadi, akan melakukan praktek pengalaman lapangan di SMP Negeri 1 Levolema, Kecamatan Levolema, Kabupaten Flores Timur. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sehat semua ya? Ya, Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Ya, jadi Mas. Marilah kita menghadapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapa dalam kerajaan surga kami, agar kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji, hingga sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Terima kasih. Oke. Sebelumnya aku mau absen dulu. Hari ini ada yang sudah hadir? Ada, Ibu. Siapa? 3 orang, Ibu. 3 orang memang. Iya, Ibu. Kenapa mereka? Sakit, Ibu. Sakit. Oke. Kita doakan semoga teman kita yang sudah hadir hari ini bisa cepat sehat supaya bisa berkumpul lagi dengan kita belajar ya. Ya, Ibu. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Alat tulis semua bawa? Ada. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Satu bangsa, tidak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, anak-anak, dari kita hari ini adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Tujuannya agar anak-anak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan menggunakan media yang Ibu bagikan nanti, bisa memahami operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Ya. Oke. Kali lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya? Ya, Bu. Masih ingat? Masih. Coba Ibu tes dulu. Kalau min 2 tambah 3 itu berapa? 1. Kalau min 2 min 3. Min 2 Min 1. min 1. Yang lain? Min 2 Ini mah. min 3. Min Berapa? 5, Ibu. Min. 5. Oke, terima kasih, bagus. Masih ingat ya? Hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Lanjutannya, ya. Ya, Bu. Untuk perkalian dan pembagian ini, dia punya manfaat ya. Manfaatnya yang pertama menjadi materi dasar ya untuk pelajaran kita selanjutnya, ya. Ya, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, ya, selain manfaat tadi, dia menjadi materi dasar supaya seperti kali lalu Ibu bilang kita tidak mudah ditipu orang, ya. Contoh kali lalu Ibu sudah berikan, ya. Atau misalnya kalau kamu ke pasar, atau misalnya kamu satu kelompok misalnya pergi kerja, orang punya kebun, ya. Tuan kebun bilang kamu kerja ini, bersihkan ini, kayak saya kasih uang 500.000. Misalnya kamu 3 orang atau 4 orang misalnya.
kamu tahu, oh berarti kita harus dapat berapa-berapa, ya? Bisa? Bisa. Ibu mau tanya dulu. Kalau min 2 kali 3 itu berapa? Min 2 kali 3 6. kali 3 berapa? Ada yang 6, ada yang min 6, yang tepatnya? Min 6. Oke, 6. Ya, kalau 10 bagi 5 berapa? 2. 10 bagi min 5? Min 2. Min 2, oke. Jadi ini yang akan kita pelajari lagi lebih lanjut dengan menggunakan media yang Ibu berikan. Medianya seperti kali lalu ya. Nanti sebentar Ibu akan bagikan kelompok-kelompoknya ikut yang ada saja ya. Biar tidak usah ribut lagi. Nanti Ibu akan bagikan KPD ya. Nanti setiap orang akan dapat 1 soal ya. Seperti kali lalu 1 orang dapat 1 soal. Jadi kalau 1 kelompok 5 orang berarti ada dapat 5 soal yang berbeda ya. Oke. Sebelum kita berdiskusi, Ibu sedikit terangkan tentang perkalian dan pembagian ya. Bisa lihat di papan. Yang pertama tentang perkalian bilangan bulat ya. Operasi perkalian umumnya disimbolkan dengan tanda kali ya, tanda kali atau seperti huruf X tanda silang ya, atau tanda titik ya. Konsep perkalian pada dasarnya berasal dari operasi penjumlahan yang sifatnya berulang kali ya. Artinya apa? Jadi perkalian itu dia merupakan penjumlahan berulang ya. Di SDM itu sudah dapat, ini hanya lanjutannya saja. Lalu ada sifat-sifat yang berlaku pada perkalian. Yang pertama sifat tertutup ya. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B pasti menghasilkan bilangan bulat ya. Betul. Yang berikut sifat komutatif ya. Mungkin ada yang bisa berikan contoh untuk sifat nomor 1, sifat tertutup. A kali B, A dan B bilangan bulat, maka A kali B juga menghasilkan bilangan bulat. Ada yang bisa kasih contoh? Perkalian biasa. Ya, silakan Dena. 5 kali 6 hasilnya 5 bilangan bulat tidak? Bilangan bulat ya. 6 bilangan bulat, 30 bilangan bulat ya. Jadi itu. Yang kedua sifat komutatif atau pertukaran ya. A kali B sama dengan B kali A. Ada yang bisa kasih contoh? A-nya berapa, B-nya berapa ya? Contohnya 7 kali 4 sama dengan 4 kali 7. Ya, hasilnya 28. Sama ya. Yang berikut sifat asosiatif atau pengelompokan. A kali B kali C ya, B dan C-nya di dalam kurung. Itu sama dengan A kali B kali C. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, kalau tidak ada biar nanti di diskusi ya saat membacakan soal. Yang keempat, bilangan 1 sebagai unsur identitas ya. Jadi misalnya 2 kali 1, jadi satunya itu sebagai unsur identitas. Yang berikut ya, sifat yang kelima, jika dikalikan dengan bilangan 0 maka hasilnya 0 ya. Kita tahu
tahu semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Sifat yang keenam, sifat distributif untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. A kali B kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Jadi yang ada di luar ini dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurungnya. A kali B tambah A kali C. Ya, itu sifat distributif terhadap penjumlahan. Yang berikut sifat distributif terhadap pengurangan sama A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. A kali C. Jadi A yang di luar kurung ini yang di sini dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Yang berikut untuk pembagian. Lawan dari operasi perkalian adalah operasi pembagian yang umumnya disimbolkan dengan titik 2 atau ada garis atau garis miring ya, itu bisa digunakan. Pembagian itu pada dasarnya merupakan yang berasal dari pengurangan yang sifatnya berulang sampai Habis. dibagi kurang sampai habis. SD sudah pernah dapat toh dengan menggunakan batu misalnya ya, atau biji asam ya itu. Lalu ada syaratnya kalau untuk pembagian ya. Untuk pembagian itu kalau A bagi B ya, atau ditulis A per B ya, itu ada syaratnya. B-nya ini dia tidak boleh 0 ya, dia tidak boleh 0. Kalau 0 nanti dia tidak terdefinisi. Misalnya 2 bagi 0 ini tidak ada definisi atau tidak terdefinisinya ya. Karena apa? Tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 2, itu tidak ada. Ya. Kalau misalnya 6 bagi 2 itu kan berapa? 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 2 hasilnya 6. Kalau ini 2 bagi 0 tidak terdefinisi, itu jawabannya. Karena apa? Tidak ada bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 2. Tidak ada. Kamu cara sampai di mana? Tidak akan ada kan? Iya Ibu. Yang berikut ya, ini ada contoh. Harga 1 kodi kain adalah 200.000, maka harga 5 helai kain adalah itu 1 kodi kain 1 kodi kain itu sama dengan 20 helai ya. Jadi untuk mendapatkan harga 1 helai kain ya. Jadi untuk mendapatkan supaya kita tahu berapa harga 5 helai kain, kita harus cari dulu harga 1 helai ya. Ya. Seperti itu. Jadi caranya 200.000 dibagi dengan 20 jumlah 1 kodi ya. Dapatnya 10.000 itu harga 1 helai. Jadi kalau 5 helai kain maka 5 kali 10. Itu salah satu contoh. Ya? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Yang berikut Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kelompoknya ikut yang ada ya.
Oke, sebelum mengerjakan kamu berdiskusi mengerjakan soal itu, bagaimana cara menggunakan media? Bagaimana menggunakan sebelum kalian berdiskusi bagaimana menggunakan media untuk menyelesaikan soal yang ada, kita lihat video ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Nafsia dalam pelajaran matematika. Kemarin kalian sudah melihat video Ibu tentang bagaimana menggunakan alat peraga kartu berwarna pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan kalian tipin di bawah ini ya. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan alat peraga kartu berwarna pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yuk kita simak video berikut. Nah, bagi yang belum subscribe channel Ibu, silakan klik tombol subscribe-nya, klik tombol like-nya, serta klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang sudah dibuat. Terima kasih dan selamat menonton. Baik anak-anak, pada kegiatan kali ini kita masih menggunakan kartu yang sama. Perhatikan baik-baik ya. Kartu merah yang bernilai positif dan kartu kuning yang bernilai negatif. Akan tetapi pada kartu merah bagian belakangnya beri tanda negatif lawannya, dan kartu yang berwarna kuning lawannya diberi tanda positif. Kemudian pada perkalian ada yang disebut dengan faktor kali. Misalnya kita punya 3 kali negatif 2, maka ini disebut dengan faktor kali. Jika faktor kalinya positif, maka kartu tidak kembali. Jika faktor kalinya negatif, maka kartu dibalik. Kita punya soal negatif 2. Artinya kamu harus menyediakan kartu negatif 2 sebanyak 3 kali. Faktor kalinya adalah positif. Jika positif, maka tidak usah dibalik. Kalau tidak usah dibalik, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif. Berikutnya, kita punya negatif 2 kali 4. Artinya, kamu sediakan kartu berjumlah 4 sebanyak 2 kali. Kemudian, kamu lihat faktor kalinya, dia bernilai negatif. Maka, jika faktor kalinya negatif, kartu harus dibalik. Ya, jadi negatif. Maka, hasilnya adalah negatif 8. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yaitu negatif 3 dikali negatif 2. Apa ya hasilnya? Nah, kalian sediakan kartu negatif 2 sebanyak 3 kali. Kemudian, karena faktor kalinya negatif, maka hasilnya atau kartunya harus dibalik. Sehingga semua kartu negatif berubah menjadi positif. Kemudian hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian. Terima kasih. Sekarang kita membahas pembagian, yaitu bebas bagi negatif 2. Nah, negatif 2 ini disebut dengan faktor bagi. Jika faktor bagi positif, maka kartu tidak dibagi. Jika faktor bagi negatif, maka
satu positif supaya 2 kan 2. Kemudian kamu pisahkan menjadi 2. Karena faktor baginya negatif, maka kartu harus dibalik. Hasilnya adalah 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif. Sudah paham? Sudah. Cara mengerjakannya. Jadi kalian ada yang namanya faktor kali, ya, yaitu angka yang ditulis pertama atau kedua? Pertama ya. Ya. Untuk pembagian ada yang namanya faktor bagi. Itu adalah bilangan yang ditulis ke dua. Kalau faktor baginya negatif, maka tanda kartu itu berubah atau dibalik ya. Ya. Kalau positif dia menjadi negatif. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelumnya yang seperti yang kali lalu, yang bernomor 1 nanti bisa membentuk kelompok baru di situ. Di meja yang sudah siapkan itu. Di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, silakan. Sudah Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah kembali lagi ke kelompok asal. Oke, saya kasih waktu 6 menit ya. Di dalam kelompok itu lihat kembali dengan punya hasil. Dicoba lagi menggunakan kartu, benar atau tidak hasilnya. Ya, dicek kembali. Ya, kamu saling bagi sebelah. Ya, temannya itu tidak ya. Jangan lupa tulis nama kelompok, tulis nama yang jelas ya. Lengkap. Oke, sudah ya? Sudah? Bagaimana sudah? Oke, kalau sudah, saatnya kita presentasi ya dari kelompok 4. Presentasi di depan. Oke, silakan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Ada tanggapan dari kelompok lain bagaimana dengan hasil yang ditulis oleh teman kalian Laura? Sudah benar semua Ibu. Benar ya? Ya, Bu. Tepuk tangan untuk Laura. Yang berikut kelompok 3. Pagi Claudio. Oke, coba dibacakan. Yang lain perhatikan, kita ngomong dulu. 12 bagi 7 sampai 12. Ya. Untuk dua kelompoknya disesuaikan saja ya. Ya. Karena waktu kita terbatas, jadi nanti Ibu periksa saja, dikumpulkan ya. Iya, Bu. Oke.
Jawaban untuk dua kelompok tadi sudah bagus ya. Untuk tepuk tangan untuk Ibu harap tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ya. Setelah kita belajar kali ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Silakan Cynthia. Kalian jangan jual yang sama akan menghasilkan bilangan kedua tersebut. Ya, suaranya agak serak-serak ya. Ibu ulangi menurut Cynthia bahwa perkalian dua bilangan bertanda sama akan menghasilkan bilangan positif. Ya, tepuk tangan untuk Cynthia. Masih ada lagi? Ya. Perkalian dua bilangan bulat yang tandanya berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Ya. Tepuk tangan untuk perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda akan menghasilkan bilangan Negatif. Oke, saya lihat kamu sudah capek ya. Ya Ibu. Sudah berdiri dulu. Kita lihat sedikit ya. Sergio bisa pimpin kita. Tepuk, masih ingat tepuk yang kali lalu ya? Masih ingat? Oke, ya Sergio. Ya, Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Ibu akan kasih tes. Ini Ibu sudah siapkan soal. Dena tolong kumpul ya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Di mana bagian mana yang menyenangkan? Suka ya kalau pembelajaran kita ada selingan dengan menonton video pembelajarannya ya? Untuk tugas rumahnya nanti di buku halaman 9 itu nomor 28, 29 dan 30. Nanti kerjakan ya? Iya Ibu. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Iya Ibu. Lihat lagi di rumah supaya meningkatkan pengetahuan Anda ya. Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ingat materi kita untuk pertemuan berikutnya. Di depan kita masuk dengan bilangan pecahan. Bisa ya? Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, Pak, sebelum kita pulang, ya, silakan. Sedang berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Amin.